Siswa SMP saat ini adalah generasi Z. Jumlah populasi generasi Z menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 mencapai angka 27,94% dari keseluruhan total populasi. Jumlah ini menjadikan generasi Z dan generasi Alpha sebagai populasi yang paling dominan dari seluruh total jumlah populasi yang ada di Indonesia saat ini. Beberapa ciri yang dimiliki oleh generasi ini adalah realistis, visual, independen, bebas, demokratis, konkret, dan praktis. Generasi ini juga memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi, dan mereka memenuhinya melalui aktivitas berselancar di dunia maya. Dalam konteks dunia pendidikan, karakteristik yang unik dari setiap generasi menuntut adanya transformasi dalam strategi pembelajaran. Pemanfaatan berbagai platform pembelajaran dan teknik fasilitasi menjadi dua kata kunci kekuatan pembelajaran pada generasi ini yang dapat melahirkan berbagai strategi dan inovasi. Pembelajaran bagi generasi Z adalah mengonstruksikan pengalaman kehidupan nyata ke dalam konsep-konsep keilmuan yang mereka pelajari di sekolah, sehingga apa yang mereka pelajari dapat bertahan dan melekat lebih lama dalam kehidupannya. Hasil pembelajaran kelak dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan nyata untuk memecahkan berbagai persoalan. Merujuk pada pemikiran tersebut, maka pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada 3 hal, yaitu fokus pada peserta didik dengan aktivitas yang melibatkan fisik dan pikiran mereka agar pembelajaran menjadi lebih melekat dan bertahan lama. Yang kedua, bersifat kolaborasi, yaitu melatihkan berkolaborasi dengan orang lain dan bagaimana caranya berkolaborasi dalam kelompok yang heterogen. Melalui pembelajaran kolaborasi, siswa juga dibiasakan untuk memberikan apresiasi terhadap kelebihan orang lain dan bagaimana menyikapi kekurangan orang lain. Pada tahap ini, karakter siswa juga dilatihkan. Yang ketiga, bersifat kontekstual. Artinya, pembelajaran yang dilakukan dapat membangun koneksi antara teks atau teori dan konsep dengan konteks atau pengalaman hidup sehari-hari, sehingga peserta didik merasakan kebermanfaatan dan makna dari apa yang dipelajarinya. Dalam konteks hubungan guru dan peserta didik, generasi Z dan Alpha adalah generasi yang demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan persahabatan. Generasi ini sangat mudah bersimpati dan akrab dengan guru-guru yang empati terhadap peserta didik, yang menjadikan peserta didik sebagai mitra belajar, bukan objek pengajaran. Merujuk pada hal tersebut, maka pola relasi antara guru BK dan peserta didik menjadi poin yang sangat penting. Hadir sebagai sahabat yang dipercaya dan mendengarkan peserta didik merupakan harapan utama anak-anak generasi Z terhadap guru BK. Untuk melengkapi keseluruhan proses pembelajaran dalam rangka menyiapkan karir masa depan, maka generasi Z perlu difasilitasi dengan kompetensi. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang kedua, inisiatif dan pengarahan diri. Yang ketiga, kecakapan sosial dan lintas kultur. Dan yang terakhir adalah produktivitas dan dapat diandalkan. 4 hal di atas harus menjadi skill dasar generasi Z agar mereka memiliki modal untuk menapaki karir masa depan. Guru bimbingan konseling dapat memfasilitasi hal tersebut melalui diskusi, pembiasaan, latihan, dan memberikan berbagai tantangan pada peserta didik untuk kenali, dan mengembangkan potensi terbaik yang ada dalam dirinya. Untuk memfasilitasi 4 kecakapan tersebut, guru BK dapat melakukan yang pertama adalah pemetaan untuk mengetahui pencapaian 4 kompetensi karir masa depan. Yang kedua, menginformasikan potret pencapaian kompetensi karir masa depan siswa kepada wali kelas masing-masing. Dan yang ketiga adalah memberikan pendampingan kepada peserta didik yang mengalami keterbatasan dalam pencapaian kompetensi karir masa depan.
Dengan selalu mempertimbangkan karakteristik generasi ini, tidak hanya akan mendekatkan hubungan guru dan peserta didik, namun membuat peserta didik jatuh hati terhadap semua proses pembelajaran. Selamat menjadi guru-guru hebat yang menginspirasi. Salam hebat, hebat facilitation.